Pemirsa, Presiden Joko Widodo didampingi Ibu Negara Iriana tiba di Palembang, Sumatera Selatan untuk langsung berkantor di Kabupaten Ogan, Komering Ilir memantau penanganan kabut asap. Presiden mengakhiri lawatannya lebih cepat di Amerika Serikat untuk meninjau langsung masalah kabut asap. Presiden akan berkantor di Ogan, Komering Ilir hingga 3 hari ke depan. Salah satu fokus Presiden adalah memantau perkembangan pembuatan kanal di sekitar perkebunan. Kehadiran Presiden juga untuk memastikan kesiapan daerah menangani kebutuhan warga terdampak bencana asap, baik di bidang kesehatan maupun pendidikan. Di hari ketiga, Presiden akan terbang ke wilayah terdampak asap di kota Palangkaraya, namun dengan catatan jika situasi memungkinkan untuk pendaratan. Usai kunjungan ini, Presiden akan kembali ke Jakarta. Kemana, Pak? Agendanya apa, Pak? Agendanya apa ini, Pak? Langsung ke mana? Apa aja, Pak? Assalamualaikum. Kemana, Pak? Agendanya apa, Pak? Ini, Pak? Agendanya apa ini, Pak? Langsung ke mana? Ke Kayu Agung. Oke, Kayu Agung. Laporannya apa, Pak? Di sana, Pak? Ya, sehubungan dengan kegiatan Presiden yang kini berkantor di Ogan, Komering Ilir untuk memantau penanganan asap, sudah ada rekan kami Dade Salampesi akan memberikan laporan lebih lanjut. Dade, apakah Presiden sudah memulai agenda pantauan penanganan asap saat ini? Sejak pagi hari tadi, Presiden Joko Widodo bersama Ibu Negara dan juga sejumlah menterinya sudah ada di Kabupaten Ogan, Komering Ilir, Sumatera Selatan. Dan sejak pukul 1 siang hari tadi setelah memulai kembali agenda kenegaraannya di Sumatera Selatan ini, Presiden sudah melakukan belusukan. Di antara Menteri-Menteri Kabinet Kerja yang juga hadir di wilayah Ogan, Komering Ilir ini ada Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Kesehatan Nila Muluk, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan, Menteri Koordinator Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, dan sejumlah menteri lainnya. Memang sejumlah menteri Kabinet Kerja ini turut hadir di Ogan, Komering Ilir ini untuk mengecek langsung penanganan dampak bencana kabut asap yang terjadi di Indonesia sejak beberapa bulan terakhir dari berbagai aspek, tidak hanya dari aspek penanganan bencana kabut asap itu tersendiri, tapi juga dampak lainnya bagi masyarakat seperti dampak pendidikan karena sejumlah sekolah ditutup sejak beberapa bulan ini, dan juga dampak kesehatan serta dampak dan aspek-aspek lain yang berpengaruh langsung kepada kehidupan masyarakat. Informasi resmi yang kami terima dari pihak Istana Kepresidenan, rencananya Presiden Joko Widodo akan bermalam di Kayu Agung yang merupakan pusat pemerintahan Kabupaten Oki ini. Namun setiap waktu agenda bisa berubah, namun sampai saat ini belum ada informasi resmi ataupun rilis resmi bagaimana agenda Presiden, dan rencananya memang Presiden akan berkantor di luar Jakarta setidaknya sampai hari Minggu nanti. Rencananya Presiden juga akan mengunjungi Kabupaten Musi Banyu Asin dan juga wilayah Jambi serta kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Tadinya saat mengunjungi Amerika Serikat, Presiden memang mewacanakan untuk berkantor di wilayah Palangkaraya, namun karena pesawat kepresidenan tidak bisa mendarat di Palangkaraya, hingga akhirnya Presiden memutuskan untuk berkantor di wilayah Sumatera Selatan. Dan wilayah Kabupaten Oki ini memang salah satu wilayah yang ada di Indonesia, khususnya di Sumatera Selatan, yang masih memiliki titik api atau hotspot yang jumlahnya masih cukup banyak. Elvita. Ya, baik. Dade Salampesi, terima kasih Dade untuk laporannya. Pemirsa, langkah Presiden yang memilih berkantor di Sumatera Selatan mendapat tanggapan negatif dari anggota DPR Saifullah Tamliha. Saifullah Tamliha yang juga merupakan anggota Banggar DPR meminta Presiden sebaiknya menjalin komunikasi dengan partai politik untuk mengurus pengesahan BUMN yang terancam buntu. Iya, kalau tidak disahkan juga sampai tanggal 30 Oktober jam 24.00, maka kita akan kembali kepada APBN perubahan 2015. Itu tentu tidak kita kehendaki bersama. Saya menyambut baik kepada Presiden Jokowi mempercepat pulang dari Amerika untuk melakukan pertemuan dengan para ketua umum partai politik. Bagaimanapun dengan sistem yang seperti sekarang ini, setiap anggota DPR dia mesti tunduk kepada keputusan partainya. Kapal Republik Indonesia KRI Dr. Suharso yang diterjunkan menampung korban asap kini telah merawat 16 warga asal Kalimantan Selatan dan juga Kalimantan Tengah yang menderita ISPA. Pasien terbanyak merupakan anak-anak. Terhitung Senin 26 Oktober lalu, KRI Dr. Suharso yang menerima warga korban bencana kabut asap akibat kebakaran lahan hutan di Kalimantan mulai beroperasi.
di Pelabuhan Trisakti Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Dalam kurun waktu 3 hari bersiaga, KRI Suharso yang mempunyai fasilitas rumah sakit apung ini mencatat 16 warga dengan berbagai keluhan kesehatan telah memeriksakan diri. Pasien pun didominasi anak-anak. Menurut Kepala Rumah Sakit KRI Dr. Suharso, Letkol Laut Jan Arif Kadarman, warga yang mendatangi KRI Suharso hanya memeriksakan diri dan menjalani rawat jalan. Namun satu warga terpaksa dilarikan ke rumah sakit terdekat untuk dirawat intensif. Rata-rata anak-anak pasiennya. Kebetulan kondisinya yang masih termasuk yang ringan, jadi ditangani sebentar, istirahat di kapal sebentar dan sudah bisa kembali lagi. Nah, ada satu yang berat memang, jadi akhirnya kami rujuk ke rumah sakit kulit. Diharapkan dengan siaganya KRI Suharso ini, bagian pencegahan akibat kabut asap, khususnya warga sekitar berlabuhnya KRI Suharso di Pelabuhan Trisakti dapat terlaksana dengan baik. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Budi Ismanto, Ahmad Juriansyah, Metro TV. DPP Partai Nasdem mengerahkan bantuan tenaga medis untuk membantu warga yang terdampak kabut asap di Kalimantan Tengah dan Sumatera Barat. Sebanyak 29 dokter dan 20 perawat dikerahkan membantu korban kabut asap di Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Ketua DPW Partai Nasdem Kalimantan Tengah, Faridawati, mengatakan hari pertama tim relawan akan bertugas di 4 daerah di Palangkaraya, yakni George Obos, Rakumpit, Pahandut, dan Kalampangan. Selain mendirikan posko pengobatan, relawan akan mendatangi rumah-rumah warga. Sementara itu di Sumatera Barat, 50 tenaga medis yang tergabung dalam Gerakan Melawan Asap atau GEMAS Partai Nasdem tiba di Bandara Internasional Minangkabau, Padang, Pariaman pada Rabu malam. Para relawan disebar di 3 provinsi, yakni Jambi, Riau, dan Sumatera Selatan. Hingga saat ini DPP Partai Nasdem mengerahkan total 200 relawan di 4 provinsi, yaitu Riau, Sumatera Selatan, Jambi, dan Kalimantan Tengah. Sejumlah peneliti dari Universitas Diponegoro Semarang berhasil menciptakan sebuah alat penyedot asap yang diklaim mampu mengurangi dampak asap di dalam ruangan. Tim Pusat Penelitian Plasma Universitas Diponegoro Semarang berhasil menciptakan sebuah alat yang diklaim mampu menjadi solusi mengurangi pengaruh buruk kabut asap di wilayah terdampak. Alat penyedot yang diberi nama Zeta Green ini bekerja dengan cara menghisap asap pada udara yang dicemarinya melalui sebuah kipas berkekuatan tinggi. Asap dan partikel terhisap kipas kemudian masuk ke reaktor-reaktor plasma untuk diurai menjadi gas yang terionisasi. Alat ini bisa digunakan di ruangan publik seperti sekolah, rumah sakit, perkantoran, dan tempat ibadah. Tanpa menghasilkan limbah, alat ini dianggap ramah lingkungan. Saya berpikir bahwa hutan terbakar sangat susah kita mengontrolnya. Padahal teknologi kami berada di dalam ruangan. Tetapi setelah ada korban bayi-bayi, anak kecil, orang tua, semakin sakit dan ada yang meninggal, maka tidak bisa tidak untuk kemanusiaan harus kita pikirkan kenapa tidak teknologi ini kita pasang di ruang-ruang belajar siswa di kelas, kemudian ruang-ruang tidur para bayi di rumah sakit dan seterusnya. Alat penyedot bernama Zeta Green ini dijual seharga 5 juta rupiah per unitnya. Selain mendapat banyak pesanan dari dalam negeri, tim peneliti juga terus mendapat pesanan dari mancanegara. Dari Semarang, Jawa Tengah, Ardiansyah, Metro TV. Selang sehari berhasil dipadamkan, kebakaran hebat kembali menghanguskan hutan di selatan Gunung Semeru, Lumajang, Jawa Timur. Meski cukup jauh dari pemukiman penduduk, namun kobaran api terus menjalar ke utara hingga mendekati kawasan hutan konservasi. Secara swadaya, petugas gabungan dan warga setempat berupaya memadamkan api di Desa Rowobaung, Lumajang, Jawa Timur dengan alat seadanya. Kencangnya tiupan angin dan sulitnya mendapatkan air di lokasi kebakaran membuat api sulit dikendalikan dan cepat membesar hingga lokasi lain. Petugas gabungan hanya dapat membuat sekat dengan lebar hingga 4 meter agar ranting dan ilalang yang sebelumnya terbakar tidak menjalar.
Sementara itu, di tengah ancaman kebakaran hutan yang melanda kawasan Gunung Semeru, Lumajang, Jawa Timur, seorang penyadap getah pinus tanpa bersalah sengaja membakar areal hutan pinus untuk keperluan membuat lahan baru untuk pertanian tanaman singkong. Tidak ada satupun petugas maupun pihak yang berwenang menghalau aksi warga tersebut. Ia berdalih, api tidak akan menjalar ke lokasi lain, meski kenyataannya sejumlah pohon pinus meranggas akibat terbakar. Kan lahan saya, dibakar sendiri. Saya penyadap ya. Oh, penyadap ya. Oh, ditanamin singkong Pak ya? Iya, harus ditunggu Pak ya, kalau tidak ditunggu menjalar ya? Iya, menjalar. Makanya saya tunggu. Minimnya sosialisasi tentang perlindungan membuat masyarakat yang bermukim di dekat hutan kurang peduli akan lingkungan dan dampak yang ditimbulkan akibat membakar hutan. Diduga masih banyak warga yang kerap membakar hutan untuk keperluan membuka lahan baru. Dari Lumajang, Jawa Timur, Kumbang Ari, Metro TV.